Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konsep model pembelajaran. Untuk itu, sebelum mempelajari tentang konsep pembelajaran, mari kita lihat latar belakang tentang amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diamanahkan tentang bagaimana belajar merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Semua itu agar siswa menjadi pembelajar yang seutuhnya atau student well-being seperti yang diharapkan. Maka proses belajar dilakukan secara interaktif, menyenangkan, menantang, menginspirasi, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologisnya melalui model-model pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan abad 21, guru mengajar harus profesional. Untuk itu beberapa komponen kompetensi yang harus disiapkan, diantaranya adalah kita lihat menguasai dua bahasa, menguasai ICT, menguasai model-model pembelajaran, pendekatan, metode, dan strategi, kemudian mengajar secara baik dan akuntabel, kemudian mengajar dalam suasana multicultural society, kemudian mengajar dengan mengkonstruk secara komprehensif materi-materi yang akan diajarkan, dan mengajar membuat siswa menjadi aktif. Bapak Ibu sekalian, hakikat belajar dan mengajar itu sangatlah penting. Bapak Ibu harus pahami bahwa belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Dua konsep ini terpadu menjadi satu di dalam kegiatan pembelajaran, manakala terjadi interaksi antara siswa dengan guru dalam saat belajar berlangsung. Mana belajar mengajar sebagai suatu proses, kedudukan siswa bisa menjadi subjek sekaligus juga menjadi. Ada 6 komponen belajar mengajar. 1, ada tujuan pembelajaran. 2, ada bahan atau materi yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah model atau metode atau pendekatan yang akan digunakan. Yang keempat adalah alat atau media. Yang kelima ada sumber, dan keenam adalah evaluasi. Sekarang kita lihat diagram tentang penentuan proses dan metode mengajar. Paling atas, Bapak Ibu sekalian, harus ada tujuan. Kemudian tujuan ini akan dikaitkan dengan materi pembelajaran, kemudian dilengkapi dengan peralatan yang disediakan, melihat gaya belajar siswa, sumber-sumbernya kita sediakan, dan Bapak Ibu akan merancang model pembelajaran yang akhirnya model pembelajaran kita rancang bisa membuat belajar menjadi efektif dan student well-being bisa tercapai. Apa itu model pembelajaran? Nah, model pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 adalah model pembelajaran yang berbasis saintifik atau berbasis keilmuan. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengkoordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ada 5 unsur dalam model pembelajaran. Yang pertama yaitu sintak. Apa itu sintak? Sintak adalah langkah-langkah operasional pembelajaran, tahap-tahap atau fase-fase dalam pembelajaran. Yang kedua adalah social system. Social system adalah suasana norma-norma yang berlaku dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah principle of reaction, yaitu
suasana, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Yang keempat adalah support system. Support system adalah segala atau semua peralatan, sarana, alat, bahan, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang kelima adalah instruksional dan tujuan efek, yang merupakan hasil yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang diterapkan atau hasil belajar di luar yang ditetapkan. Sekalian, marilah kita belajar tentang ciri-ciri khusus model pembelajaran. Ciri-ciri khusus pembelajaran adalah yang pertama, model mempunyai tujuan belajar yang dicapai. Yang kemudian ada lingkungan belajar yang sudah disetting melalui LKS. Dan yang berikutnya adalah ada tingkah laku, ada sintak belajar mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. Dan yang keempat adalah rasional teoretik yang logis disusun oleh perancangnya. Jadi Bapak sekalian, dari keempat ciri ini setiap model tentunya mempunyai ciri-ciri khusus masing-masing. Antara model yang satu dengan yang lain, antara discovery dengan problem dan project, mempunyai sintak pembelajaran yang berbeda-beda. Dengan diterapkannya model-model pembelajaran secara efektif, maka diharapkan bisa membekali siswa kita untuk menguasai 4 kompetensi yang bisa bersaing pada abad ke-21. 4 kompetensi itu ada 4 C. C yang pertama adalah critical thinking, C yang kedua adalah collaboration, C yang ketiga creativity, dan yang keempat adalah communication. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca dalam standar proses Undang-Undang Permendiknas nomor 22 tahun 2016 dan Permendiknas nomor 37 tahun 2018, di sana dinyatakan bahwa model-model pembelajaran bisa menonjolkan aktivitas pembelajaran secara aktif, kemudian bisa meningkatkan kreativitas yang tinggi, bisa menginspirasi siswa, pembelajaran pun bisa menyenangkan, membangkitkan prakarsa, dan berpusat kepada siswa. Pembelajaran penilaian secara otentik, pembelajaran secara kontekstual, dan bermakna. Bapak dan Ibu sekalian, model-model pembelajaran yang akan kita pelajari dan disarankan oleh kurikulum 2013 ada 3 model, yaitu discovery learning, project based learning, dan problem based learning. Bapak-Ibu sekalian, tidak hanya model-model ini saja yang bisa Bapak-Ibu terapkan di dalam pembelajaran. Tentunya masih banyak model-model, diantaranya ada cooperative learning, ada pembelajaran langsung atau direct instruction, dan banyak lagi Bapak-Ibu sekalian. Tetapi pada tingkat kali ini kita hanya mempelajari 3 model, yaitu discovery learning, project based learning, dan problem based learning. Pada sesi akhir ini kita akan membuat kesimpulan. Aren menyatakan bahwa tidak ada satu model pun yang terbaik. Di antara model satu dengan model yang lain mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tentunya Bapak sekalian akan bertanya, model mana yang terbaik? Nah, model yang terbaik yaitu adalah model yang sesuai mempertimbangkan antara karakteristik mata pelajaran, tujuan KD, materi pembelajarannya, kemudian mengacu kepada modalitas belajar siswa, dan tentunya didukung oleh sarana-prasarana yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi konsep model pembelajaran. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan model dengan metode, strategi, teknik, dan pendekatan, kita akan pelajari pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat!
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!